Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada pembahasan kali ini di mata pelajaran praktikum ibadah mengenai thaharah, yang artinya itu secara bahasa thaharah artinya bersih dan suci. Sementara secara istilah itu bersih dari hadas dan najis, membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, apa itu Bu perbedaan hadas dan najis? Kalau hadas itu adalah kotor, dia tidak berbentuk. Kalau hadas tidak berfisik. Kalau najis itu kotor tapi dia berfisik. Misal contoh tai ayam. Nah, itu najis dia kalau berhadas. Nah, kayak mana Bu caranya untuk kita menghilangkan hadas? Kalau kita menghilangkan hadas itu dengan cara berwudu, mandi atau tayamun. Kalau misalnya najis itu kayak mana Bu cara membersihkannya? Bersihkan pakai air. Kemudian apa Bu dasar dari kita mensucikan diri? Dasar dari mensucikan diri itu ada Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Sementara itu kalau misalnya kita untuk bersih dan suci, nah seorang muslim ini harus melakukan ibadah harus dengan air. Nah, kayak mana Bu cara membersihkan najis dan hadas? Pakai air apa? Nah, air yang syah digunakan untuk membersihkan hadas dan najis itu ada 7 golongan ya. Yang pertama itu ada air hujan, ada air laut, ada air sungai, ada air mata air, ada air sumur, air salju, dan air embun. Air hujan ini dia nih bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. Air hujan, misal hujan ditampung kita pakai untuk berwudu bisa. Kita untuk mandi bisa. Nah, air laut juga bisa. Air sungai juga bisa, air yang mengalir. Air mata air juga bisa. Air mata air itu dari lereng-lereng gunung itu juga bisa. Itu kan mengeluarkan mata air itu juga bisa. Diminum pun juga bisa itu. Udah gitu air sumur tapi Bu cuma tergenang di situ aja Bu. Iya, tapi lihatlah kalau air sumur itu dia di sisi-sisi batunya pasti mengeluarkan air. Nah, makanya bisa dia digunakan untuk bersuci. Air salju itu air apa Bu? Air es. Nah, kalau misalnya kita masukkan air ke dalam kulkas, itu masih suci atau tidak Bu? Itu masih suci. Tetapi kalau misalnya tidak berubah warna, bau, dan rasa itu masih suci. Itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Kalau air embun itu kayak mana Bu? Air embun itu air yang kalau misalnya kita tengah malam itu kan ada air yang timbul dia di dedaunan. Itu namanya air embun. Nah, itu juga bisa untuk bersuci. Nah, 7 jenis air ini digolongkan pada 4 golongan. Yang pertama itu ada tahirum, mutahhiru, ghairum makruh. Suci, mensucikan, tidak makruh keberadaannya. Itulah disebutkan namanya air mutlak, yang dia tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Nah, itu masih disebut dengan
air mutlak. Yang kedua, ada tahirum mutahhirum makruh atau yang disebut dengan air musyammas, air yang dipanaskan matahari. Nah, kenapa Bu bisa makruh, Bu? Karena itu dibilang Rasulullah itu airnya dapat menyebabkan kerusakan kulit. Makanya dia makruh. Air yang dipanaskan matahari itu air, misalnya air yang terkena matahari udah lama, itu nggak boleh. Itu bisa untuk merusak kulit atau penyakit kulit. Nah, yang ketiga ada tahiru ghairu mutahhir atau disebut dengan air mustakmal. Nah, air mustakmal ini gimana, Bu? Air yang bercampur dengan benda suci. Contoh, air teh, air kopi, air yang berwarna-warna itu yang kalian minum setiap hari. Nah, itu. Terus yang keempat itu ada ma'un najasatun. Itu air najis. Kalau tidak kalau bercampur dia dengan najis, itu dia disebut dengan air yang bernajis. Misal air yang bercampur dengan air kencing, nah itu dia disebut dengan air najis. Tapi ada syaratnya, dia harus kurang dari 2 kula. Kalau misalnya dia cukup dari 2 kula tapi tidak berubah pada warna, bau dan rasa, itu dia tidak dikategorikan kepada air yang bernajis. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa menanyakan di grup WA. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.